Teman pemilih, selamat datang di podcast Ngopi Santai KPU Kabupaten Musi Banyuasin. Bersama saya Lukman Hakim, host podcast kali ini. Kita akan ngobrol santai mengenai pemilu, demokrasi, dan juga hal-hal seru lainnya yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu kita akan membahas peran penting Satuan Karya Pramuka dalam mendukung sosialisasi dan pendidikan pemilih. Dan sudah hadir di depan kita tokoh yang sangat penting di Kuarcap Kabupaten Musi Banyuasin. Ada Kak Sumadi, dan juga ada Kak Tamizi, dan lalu ada Kak Gustiana. Selamat datang Kak di studio podcast Ngopi Santai KPU Kabupaten Musi Banyuasin. Salam. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasan teknis, ada satu hal yang wajib nih. Jadi karena ini ada judulnya Ngopi Santai, wajib hukumnya ada kopi di sini. Jadi kami sudah sediakan, ada umak kami, umak Epi. Nah ini yang suka buat kopi. Rasanya luar biasa. Terima kasih Mbak Epi. Ya, terima kasih Mas. Saya Pak Kak dinikmati kopinya. Dinikmati sebelum kita mulai. Alhamdulillah. Emang kopi ya sih. Iya, khas kopi KPU buatan umat kami, umat Epi. Baik, alhamdulillah tadi sudah kita nikmatin kopi buatan umat Epi kami. Nah, tapi sebelum kita membahas obrolan lebih mendalam ini, mungkin bisa ceritakan sedikit atau perkenalan untuk para teman pemilih yang ada di rumah. Bisa dikenalkan dulu nih dari Kak Sumadi, Kak Tamizi, mohon maaf, dan juga Kak Gustiana, tentang sejarah dari dulu sampai sekarang aktif di Kuarcap Pramuka Musi Banyuasin. Ya, mulai dari Kak Gustiana. Salam Pramuka. Salam. Kami dari Andalah, nama saya Gustiana, jabatan di Kuarcap Cabang Gerakan Pramuka Musi Banyuasin sebagai Kapusli Cap Gerakan Pramuka Musi Banyuasin dengan visi pengembangan dan pusat penelitian. Itu tugas kami. Adapun kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi adik-adik pramuka mulai dari siaga sampai ke pramuka dewasa. Mungkin ada sinerginya dengan KPU ya sebagai penelitian dan pengembangan, terutama nanti penelitian tentang data pemula. Oke, tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kenalkan, nama saya Sumadi, selaku Sekretaris Partai Cabang Musi Banyuasin. Tadi profil singkat tentang Gerakan Pramuka. Tentunya Pramuka Musi Banyuasin ini sudah berdiri lebih kurang 37 tahun. Dan Alhamdulillah kita sudah melaksanakan beberapa program. Dan insya Allah ke depan akan bisa membantu Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengubah maju lebih cepat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana, nama saya Tamizi. Sehari-harinya sekarang saya wakil sekretaris 1 Wakil Cabang Gerakan Pramuka Musi Banyuasin. Namun pada waktu tahun 90 saya sudah bergerak di Saka Kencana di BPPKB Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, saya juga pernah membawa adik-adik kita dan angkat perang Saka di Kendari. Nah, tugas saya sehari-hari saya adalah membantu sekretaris dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita dalam rangka membina dan menggerakkan roda dari Kuarcap Cabang Gerakan Pramuka Musi Banyuasin. Berarti hari ini adalah momen yang sangat berharga untuk saya sebagai host karena bisa mengobrol langsung nih dengan tokoh-tokoh penting yang ada di Pramuka Musi Banyuasin. Ya mungkin saya juga ke Kak Sumadi sebagai sekretaris. Jadi di Kuarcap Musi Banyuasin ini kami pengen tahu nih Kak, kira-kira apa program-program unggulan dari Kuarcap yang sekarang sedang berjalan. Mungkin Kak Sumadi boleh.
Kota Cabang Musi Banjarmasin masa bakti kepengurusan 2022-2027 itu salah satu program unggulan di peserta didik adalah Pramuka Garuda. Pramuka Garuda sesuai dengan golongan dan tingkatannya itu ada Pramuka Garuda tingkat siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Kegiatan unggulan di kakak dewasa atau kakak orang dewasa itu adalah KMD, KML, KPI, dan KPL itu untuk pembina dan pelatih. Namun kegiatan program Kota Cabang sesungguhnya adalah untuk membantu tugas Dinas Pendidikan Nasional, kemudian pemerintah Kabupaten Musi Banjarmasin. Karena siapapun jadi bupati itu akan menjadi kamabica, sudah melekat di bagian-bagiannya. Jadi ada kegiatan sosial, misal dinas sosial itu di Pramuka ada Pramuka Peduli, jadi akan berkaitan terus-menerus itu untuk kegiatan pemerintah. Dan alhamdulillah Kota Cabang Musi Banjarmasin di segi prestasi tahun ini kita ada 59 yang mendapatkan penghargaan dalam rangka Hari Pramuka yang ke-64. Itu ada 59 orang yang dapat penghargaan. Kemudian itu bisa disematkan oleh tingkat nasional, daerah maupun di tingkat cabang di Hari Pramuka nanti. Terkhusus tanggal 14 Agustus itu adalah Hari Pramuka dilaksanakan di Jakarta, insya Allah tanggal 14. Dan insya Allah dari Kota Cabang Musi Banjarmasin akan ikut. Prestasi lain kita pernah menjadi terbaik dan tergiat di Sumatera Selatan itu selama 4 tahun berturut-turut. Baik, menarik sekali ya. Tapi saya tertarik nih Pak dengan Pramuka Garuda di Musi Banjarmasin sendiri. Sekarang ada berapa Pramuka Garuda yang sudah? Ya, mungkin bisa Agustiana. Izin juga. Terima kasih. Berdasarkan data autentik yang telah kami lakukan, setiap kali ada kegiatan setiap bulan itu kontinu, Pramuka Garuda sudah mencetuskan 547 Pramuka Garuda yang ada di Kota Cabang Gerakan Pramuka Musi Banjarmasin. Baik. Itu memang tidak semudahnya untuk membina, untuk mencapai hal itu. Itulah predikat kalau peserta didik yang sudah mencapai itu dikira-kirakan kita sudah melampaui target kurikulum yang dicapai oleh peserta didik dan pembinanya. Tuh, untuk Pramuka Garuda berarti dia sudah pramuka yang tertinggi, dia luar biasa. Dan pembinanya bukan ini punya target dan punya program yang signifikan, kontinuitas itu tidak bisa ini, dan waktu yang diperlukan tidak semini mungkin ya. Ada adik-adik itu dari mulai SD sampai ke ini dia bisa mencetuskan hal itu saja. Oke. Ya, artinya sudah cukup banyak ya Pramuka Garuda di Musi Banjarmasin ini. Tapi mungkin ada yang lain, Kak Terbikin menambahkan ya. Baik, terima kasih. Untuk Pramuka Garuda yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Gustiana, saya menambahkan bahwa kita tahun ini masih dalam proses penilaian. Ya. Jadi belum tercantum di dalam 547 itu. Jadi mungkin di akhir Desember nanti mungkin lebih bertambah lagi karena berapa kekuatan itu belum kita nilai sepenuhnya. Masih ini Pak, masih proses untuk tahun 2025 ini. Angka yang sebesar itu cukup luar biasa. Ya, mungkin balik lagi ke Kak Sumadi di Sekretaris. Saya ingin tanyakan, selama Kak Sumadi dan mungkin Kak Gustiana dan Kak Terbikin di pengurus Warcap, kira-kira apa tantangan terbesar selama menjadi pengurus di Warcap? Tantangan yang terbesar itu sebetulnya merubah manusia itu kurang baik jadi baik. Itu tantangan yang terbesar. Nah, untuk itu perlu pemahaman bersama dan program atau kegiatan pramuka. Itu adalah kegiatan, salah satunya adalah kegiatan yang bisa menyesuaikan dengan alam sekitar, ataupun pramuka bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Karena pramuka berdasarkan dari Trisatya dan Dasadharma, tentunya itu ada pemahaman untuk menuju karakter. Dari karakter ini peran yang utama dan yang menjadi hambatan utama adalah SDM. Karena
semua orang ataupun tidak semua orang yang sudah mengikuti pendidikan kepramukaan belum tentu juga bisa menjalankan pendidikan kepramukaan, apalagi yang tidak. Itu tantangan awal adalah SDM. Yang kedua, tantangan pramuka bukan menjadi suatu profesi. Nah, kalau pramuka dijadikan profesi, misal sudah KMD, KML, KPD, KPL, seperti dosen, mungkin nilainya berbeda. Karena pramuka ada sifat, salah satunya adalah suka dan rela, jadi tentunya itu tantangan terbesar. Dan alhamdulillah di Musi Banyuasin tantangan itu sudah bukan terlewati, tapi sudah kita hampir lewati, karena perhatian dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk khususnya pramuka sudah cukup luar biasa. Kenapa? Bisa dilihat dari sarana dan prasarana. Misal Warga Cabang Musi Banyuasin sudah memiliki kantor dan sekretariat. Ini kalau dulu tantangannya kita pindah-pindah, itu tantangan terbesar, nggak ada sekretariat. Sekarang sudah ada kantor yang layak, yang cukup bagus gitu. Kemudian operasional, kalau dulu kita jangankan mikirkan mobil, mikirkan beca beda, kebeli. Sekarang ada bantuan dari pemerintah, pinjam pakai mobil, motor. Nah ini tantangan sudah terlewati hal-hal seperti itu. Hanya saja ke depan tantangan ini sama-sama harus kita lalui bersama, karena Warga Cabang Musi Banyuasin ada program. Program adalah pemberian penghargaan terhadap pramuka keluarga atau keluarga pramuka. Siapa yang diberikan penghargaan keluarga pramuka? Salah satunya orang-orang yang suami, istri, anak, cucu itu ikut pramuka. Nah itu ada pemberian penghargaan khusus untuk keluarga pramuka, dan itu salah satu untuk menghilangkan tantangan tadi. Jadi SDM-nya kita mulai dari diri kita masing-masing dulu. Nanti tidak ada persoalan lagi tantangan di SDM, sehingga pemerintah tidak akan menjadi beban dalam pengurusan tentang keanggotaan pramuka, karena sudah terdidik disiplinnya, tanggung jawabnya, takwanya, cintanya terhadap alam dan sebagainya, sehingga memang pramuka menjadi pelopor masa depan SDM. Baik, kita teman RMG. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, tantangan kita pada saat ini, terutama pada generasi muda, anak-anak ini kita sekarang ini banyak yang misalnya tawuran, narkoba, dan seks bebas. Itu salah satu tantangan kita dari pembinaan dari pramuka sendiri. Bagaimana ke depan ini anak didik kita jangan sampai terlibat dari narkoba, seks bebas, dan tawuran itu. Karena kita sendiri pada saat ini sering mengadakan pembinaan bagi generasi muda jangan sampai terlibat terhadap tawuran dan narkoba tersebut. Nah, Kak Kristiana mungkin tambah. Terima kasih dari apa yang telah diterangkan oleh Kak Sumadi, sekretaris, dan Kak Tarmuji, sekretaris 1. Tantangan ini memang luar biasa yang harus kita hadapi, karena ini adalah secara umum adalah karakter apa yang disebutkan oleh Kak Tarmuji tadi. Tetapi pramuka atau cabang gerakan pramuka sudah punya trik tersendiri, karena kami sebagai Pusli mengubah bagaimana mindset SDM peserta didik yang selama ini masih tabu dan sebagainya. Bagaimana cara kami dengan sistem dan teknik atau metode. Alhamdulillah di Kuarti Cabang atau di Mubah, setelah berkiprahnya Mabi dan kepengurusan ini sudah teamwork, kerjasama yang baik, sehingga Mubah itu sudah banyak pergeseran terutama generasi mudanya. Terima kasih. Baik, jadi dari tantangan yang ada memang sudah terjawabkan nih dari kakak-kakak sekalian. Tapi saya tertarik dari apa yang disampaikan oleh Kak Sumadi tadi, masalah keluarga pramuka. Karena jujur aja nih, saya dulu sempat aktif di Kuala di tingkat kecamatan, dan sekarang saya belum menikah.
Jadinya mungkin nanti ada kesempatan saya juga penghargaan keluarga pramuka kan gitu Pak. Jadi nanti saya cari nih apa caranya yang pramuka juga. Iya. Banyak itu banyak. Banyak. Nanti mohon referensinya. Amin. Dari tadi sudah kita berbicara masalah tantangan yang berhasil dilewati. Tapi juga saya pengen tanya nih Kak. Karena kan yang namanya organisasi pasti tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Nah, di Quarter Muba sendiri ketika mungkin adakah kolaborasi dengan instansi-instansi pemerintah atau sebagainya? Nah, untuk kolaborasi tersebut, kami selama ini sudah 14 atau yang sudah kami mengadakan MOU. Pertama dulu pernah MOU dengan perpustakaan. Bagaimana kita cara menyusun dan hasil kita Quarter Muba sesuai dengan standar nasional. Kedua, baru-baru ini kita ada mengadakan MOU dengan Dinas Pendidikan. Dimana ada perhub itu dari Bupati bahwa pramuka Garuda kita yang siaga mau masuk ke SMP, ada piagam dari pramuka Garuda, dia bisa masuk SMP Yang berprestasi. Sudah itu banyak dari Departemen Agama atau dinas lain. Silakan terus. Terima kasih. Itu yang disampaikan Kak Iji. Tinggal saya menambahkan ada 14 yang telah kita adakan MOU, termasuk dinas-dinas, BUMN, kemudian KPAD, ya, bab tidak terlepas dengan yang organisasi tersebut karena itu sinergi, ya, karena ruang lingkupnya seperti itu, terutama dinas pendidikan, karena audien kita itu adalah siswa dan gurunya adalah pembina dan pelatih. Jadi itu yang sangat-sangat kami didahulukan, ya, karena disitulah audien yang harus kita ini. Sebab tanpa peserta didik, apa yang harus kita lakukan tidak akan dapat kita mencapai apa yang kita inginkan di program, misalnya Pramuka Garuda, pelatih, akreditasi sekolah atau pangkalan, kemudian asesor kita sampai tingkat nasional. Kita Quarter Cabang Gerakan Pramuka Musi Banyuasin, selain dari unggulan, kita punya asesor terbanyak dari Kota Madia Palembang. Jadi asesor kita berjumlah 21. Sudah banyak. Jadi SDM yang ada di Quarter Cabang itu berkat dari sinergi dari pemerintah daerah, dari MABI, khususnya Bupati dan sebagainya, menimbulkan hal ini akan mencapai apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah, maju lebih cepat. Terima kasih. Jadi tugas dan tanggung jawab kita bersama adalah menyiapkan generasi muda yang lebih baik daripada generasi kita. Untuk itu semua elemen ataupun dinas instansi OPD yang ada di Musi Banyuasin adalah bertanggung jawab penuh untuk kelangsungan pendidikan dan generasi. Untuk itulah ada kerjasama tadi. Apa tugasnya pramuka? Pendidikan di luar sekolah, melatih, membina, memberikan pendidikan kepada peserta didik tentang pramuka. Apa tugas dan kewenangan fungsi dari keluarga untuk menyiapkan generasi yang lebih baik, makanan yang bergizi dan sebagainya. Sedangkan untuk dinas pendidikan atau pendidikan itu bertanggung jawab juga tentang keahlian, keterampilan dan sebagainya. Untuk itulah kita perlu semua elemen termasuk KPU dalam mendata pemilih, kemudian hal yang penting sehingga KPU juga terbantukan oleh kita semua. Gitu. Baik, artinya memang sudah cukup banyak ya dari antara pramuka juga dengan instansi pemerintah. Jadi cukup banyak 14 tadi saya 14. Tapi juga saya tertarik nih terkait dengan SAKAL mungkin. Atau sekarang saya dengar juga ada SAFOK, Satuan Komunitas. Mungkin bisa juga dijelaskan. Mungkin juga sempat boleh ya.
Jadi kalau berkaitan dengan saka itu adalah hobi. Dan hobi manusia itu beda-beda. Kalau ada yang hobi jalan-jalan mungkin tidak mungkin masuk sana. Jadi saka itu salah satu contoh bisa pendidikan yang diberikan saka tentang materi dan tugas fungsi dari kepolisian. Itu di kita namanya saka Bayangkara. Kalau saka bakti usada itu mempelajari hobi yang disalurkan yaitu tentang kesehatan, gimana reproduksi, memantau reproduksi. Tahu Pak? Nah, itu salah satu dari kesehatan reproduksi, kemudian pembunuhan titik nyamuk, itu kesehatan. Nah, kita semua tentunya mendukung dari saka yang ada. Itu di Indonesia ada 11 saka. Di Musi Banyuasin memang tidak terbentuk seluruh 11 saka, tetapi itu sudah ada beberapa perjalanan saka yang sudah ter-SK-kan. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita ada peran saka. Peran saka itu adalah penggabungan kegiatan seluruh saka jadi satu, sehingga ada namanya peran saka. Jadi bertukar pengalaman, ilmu pengetahuan antar saka. Jadi saka Bayangkara mengetahui tentang saka bencana, tadi saka bakti usada mengetahui saka bakti teruna bumi, bahari dan sebagainya. Sehingga di saka ini bisa 6 bulan bertahan kemudian pindah saka lain. Karena semakin banyak mengetahui tentang ilmu kesakaan, tentunya adik-adik kita akan banyak sekali wawasan tentang kesakaan dan pengetahuan. Kemudian kalau sako itu hobi, komunitas. Jadi kalau kita bikin komunitas pencinta alam misal, bisa. Kemudian agama bisa. Nah, tentunya di KPI juga mungkin ke depan harus disiapkan kalau memang harus ada saka atau satuan komunitas, program yang menarik, yang menantang, sehingga disukai oleh adik-adik peserta didik kita. Karena peserta didik ini ada yang hobinya tantangan, ada yang hobinya yang biasa-biasa sambil duduk-duduk nongki-nongki, mereka bisa dapat ilmu, ada seperti itu. Dan kita semua bertanggung jawab tentang kegiatan itu, termasuk saka maupun sako. Dan insya Allah kalaupun nanti ke depan ada MOU kerjasama kuarti cabang melalui dengan KPU, itu kami nyambut baik hal itu. Karena kami punya program adalah menciptakan generasi yang lebih baik daripada generasi kita. Mungkin Kak Sumadi, peran saka itu salah satunya ada pestanya saka. Saka yang ada di Buba ini, suatu dalam pertemuan dari peran saka itu namanya pestanya saka-saka. Emang itu kegiatannya dibuat meriah. Meriah. Satu kabupaten atau kita juga mengundang di luar kabupaten? Satu kabupaten. Satu kabupaten. Oke, baik. Tapi saya tertarik nih dengan apa yang disampaikan Kak Sumadi tadi, masalah kolaborasi yang menyinggung antara Pramuka dan KPU. Karena tentunya di KPU itu kan ada namanya sosialisasi dan pendidikan pemilih. Karena yang di Pramuka juga ada namanya yang tingkatan-tingkatan dari SD, SMP, dan SMA. Nah, di KPU ada yang namanya pemilih pemula. Mungkinkah nanti KPU bisa bersinergi dengan Pramuka dalam sosialisasi dan juga pendidikan pemilih? Tentunya posisinya untuk pemilih pemula ke depan. Ya, bisa KPU kerjasama dengan Kuarti Cabang Musi Banyuasin, khususnya yaitu ada salah satu mungkin pendataan pemilih melibatkan Pramuka, karena Pramuka ada kecamatannya, kuaran, ada gugus depannya di sekolah, setiap kecamatan itu pasti ada, dan ada pembinaannya. Berkaitan dengan itu tentunya ada mungkin harus duduk bareng antara KPU, kemudian Komisi Perlindungan Anak, kemudian dari Dinas, kemudian Pramuka. Karena Pramuka memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, kemudian KPAD, Komisi Perlindungan Anak itu memiliki undang-undang juga
35 tahun 2014 kalau tidak salah. Kemudian KPU itu memiliki undang-undang, dan di situ juga untuk pendidikan nasional ada undang-undang. Karena di situ ada perbedaan di segi faktor usia dan syarat pemilih anak usia anak 18 tahun ke bawah. Kemudian di pramuka ada jenjang pendidikan golongan, jadi antara 16 sampai 25 itu adalah peserta didik. Itu peserta didik mungkin belum bisa untuk memberikan sumbang saran atau mengambil keputusan, tapi kalau di KPU yang sudah menikah boleh memilih. Itu sedangkan di Undang-Undang Perlindungan Anak, siapapun juga yang masih berusia 18 tahun, belum lebih 18 tahun, berarti dia masih diakui oleh anak, diakui masih di bawah umur. Itu walaupun dia sudah janda anak satu Lukman, masih tetap dia namanya jamur itu. Jadi jamur itu adalah janda di bawah umur. Hati-hati itu. Itu kira-kira. Jadi ada yang memang memungkinkan ya antara pramuka dan KPU nantinya bisa bersinergi. Bisa. Baik Kak, jadi memang hari ini Lukman sebagai host merasakan hal yang sangat luar biasa, bisa mengobrol langsung dengan tokoh penting dari Warcap MUPA, dengan Kak Sumadi, Kak Darwiji, dan juga Kak Gustiana. Cukup menarik dan banyak sekali pelajaran yang bisa Lukman ambil, tentunya juga bagi teman pemilih yang sedang menonton saat ini. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada pesan yang bisa Kak Gustiana dan juga Kak Sumadi serta Kak Darwiji sampaikan untuk teman pemilih di rumah. Mungkin dimulai dari Kak Gustiana. Terima kasih. Kami sangat berbangga dengan responsif yang dilakukan hari ini melalui Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Musi Banyuasin bersama KPU. Semoga sinergi dan kegiatan ini akan menjadi tindak lanjut kita ke depan. Baik. Selanjutnya Kak Ezi ya, kalau saya panggil Ezi. Terima kasih. Harapan kami ke depannya supaya pertemuan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga informasi-informasi kepada masyarakat baik tentang pramuka ataupun tentang pemilihan umum bisa tercapai dengan baik dan terjalin dengan baik dan dapat dimengerti bagi generasi muda kita di khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Kak Sumadi, boleh. Salam buat para pemilih semua di Kabupaten Musi Banyuasin. Tentunya banyak sekali harapan ke KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyelenggarakan dan membantu kegiatan pemerintah, baik itu pemilih pemula maupun pemilih yang lama. Kalau bahasa umum itu ada pengantin baru atau pengantin lama. Nah, kalau yang pemilih baru ini kan ya namanya baru, pasti kepengen banyak tahu, banyak kenal dan sebagainya. Tentunya itu akan menjadi catatan bagi kita, baik pramuka maupun di KPU. Kami berharap KPU tetap memberikan kejujuran yang lebih tinggi untuk pemilih pemula maupun pemilih yang lama. Oke, baik teman pemilih, jadi hari ini kita sudah mengobrol dengan santai dengan tokoh-tokoh yang menurut saya sangat penting dan sangat menginspirasi di Kabupaten Musi Banyuasin. Tentunya ada Kak Sumadi, Sekretaris Warcap Musi Banyuasin, dan juga ada Kak Gustiana dan Kak Darwiji. Saya mengucapkan terima kasih banyak nih atas kesempatan dan waktunya mau hadir di studio podcast KPU MUPA hari ini. Tentunya juga sudah mau berbagi dengan kami tentang pengalaman dan juga memberitahu tentang apa itu pramuka. Karena banyak dari kami sebenarnya pramuka itu tidak asing bagi kami, tapi yang jelas lebih mendalam, mungkin banyak teman pemilih di rumah lebih tahu hari ini. Oke, teman pemilih, sudah dilaksanakan tadi ngopi santai, ngobrol pemilu dengan santai di studio podcast KPU Musi Banyuasin. Kita sudah banyak mendengar kisah-kisah inspirasi tentang tantangan dan juga banyak program-program unggulan dari pramuka Warcap Musi Banyuasin. Dan tentunya hari ini juga banyak sekali yang menginspirasi kita semua di rumah. Teman pemilih di rumah, jangan lupa selalu tonton podcast Ngopi Santai KPU Kabupaten Musi Banyuasin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pramuka, KPU melayani.